Halo Sobat Hino, apa kabar? Semoga Sobat Hino sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Gia tentunya di podcast Halo Hino On Air. Dan saat ini kita nih punya pembahasan yang seru banget nih. Pasti Sobat Hino juga udah tahu nih tentang safety driving competition. Sekarang aku udah bareng sama tetuanya, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Victor. Halo Pak Victor. Halo, Apa kabar, selamat Pak? siang. Sip. Iya, fantastis. Luar biasa. Yes. Nah, motonya Hino Pak, jangan lupa ya. Yes. Lagi sibuk apa Pak? Ya, nyiapin OBP yang pasti. Sobat Hino nggak tahu OBP itu apa, budget Sobat Hino Budget. ya. Yang pasti itu. Akhir tahun ya Pak Akhir ya. tahun. Lagi Sama sibuk-sibuknya. planning kita nanti untuk di 2023 apa? 2023 pasti ada surprise nih Yes, dari pasti. tim Pak Victor tentang safety driving ya kan. Pasti. Nah, semoga lancar semuanya nih Pak ya. Amin. Nah, Sobat Hino penasaran banget nih kayaknya sama apa sih tuh Pak safety driving competition, dan kita kan udah pernah ngadain ya dari 2017 Betul, sampai 2017 2019 ya betul. safety driving itu. Yes. Nah, sejarahnya tuh gimana? Terus Sobat Hino juga pasti nggak tahu nih Pak kalau emang belum pernah ngikut kan, apa sih yang dilombain nih di safety driving competition ini? Yes. Jadi kita itu awalnya bermula dari kepedulian Hino terhadap keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Ya, intinya itu. Jadi kita mau bahwa siapapun yang ada di jalan itu dapat merasa aman, nyaman, dan tidak membahayakan orang siapapun ya, baik itu truk, mobil pribadi atau siapapun. Nah, ini juga bagian dari total support Hino terhadap para pemilik truk Hino di Tetap Indonesia. total support ya Pak, Apapun. berhubungan sama Hino, mau lomba kayak mau apa kayak, total support nomor uno lah Pak ya. Betul, nomor unonya dia. Jadi 2017 kita mulai dengan apa yang kita sebut dengan safety driving competition. Safety driving ini kita di total dari 2017 sampai 2019 kita itu sudah kita melakukannya di 23 kota dengan customer yang ataupun driver yang sudah terkumpul untuk melaksanakan event itu ada 2.275 driver. Banyak juga ya Pak, 2000. Banyak, 2.000 lebih. Dan itu dikirim oleh perusahaan-perusahaan yang tentu saja memiliki truk Hino. Itu dari company kalau nggak salah 1.687 perusahaan. Berarti satu perusahaan boleh ngirim beberapa drivernya untuk ikut kompetisi ini? Boleh. Okay. Kita waktu itu bebaskan. Mau 1, mau 2, mau 5, silakan. Ya. Acara ini berlangsung 2 hari. 2 hari. Jadi pertama, misalnya satu kota nih, kemudian terkumpul 80 driver. Ya. Nanti dari 80 driver ini kita akan pilih 10 terbaik di hari pertama. 10 terbaik Hanya 10 terbaik melalui tes tertulis. Oh, tes tertulis dulu hari pertama. Betul. 80 driver jadi 10. Jadi Ketat 10. banget Pak, Betul. ya ampun. Karena kita mau tahu nih, driver itu tidak hanya skill, tapi dia juga harus punya pengetahuan mengenai contohnya nih rambu jalan misalnya. Kemudian safety driving misalnya, apakah dia harus mengecek dulu kendaraannya. Kemudian pasti economical driving, mereka sudah harus tahu dulu sebelum itu. Jadi mereka yang secara pengetahuan tahu mengenai ini, kita asumsikanlah skill dia juga bagus. Ya begitu. Nah, setelah dapat 10 terbaik, kita akan lanjut di hari kedua. Hari kedua ini kita adakan tes secara langsung di lapangan, praktek. Intinya seperti itu. Yang pertama adalah daily inspection. Kita sebut daily inspection. Jadi sebelum driver itu menjalankan kendaraannya, dia sudah harus tahu bahwa secara fisik dia kuat, dia tidak sakit, dia tidak apa. Dan dia juga harus tahu kendaraan yang dipakai atau yang dibawanya ini dalam kondisi yang sehat juga. Karena dua-duanya harus seimbang ya Pak. Betul. Drivernya harus fit, kendaraan juga harus fit. Didukung dua-duanya itu betul sekali ya. Jadi pada saat dia sebelum menjalankan, menghidupkan kendaraan, dia harus cek dulu nih. Nah, dia tahu nggak ngeceknya apa? Apakah bannya, wipernya, lampunya, misalnya gitu. Betul. Akinya, misalnya seperti itu. Ya kan? Mesinnya, remnya, misalnya gitu. Jadi kan artinya dengan sehat dua-duanya nih, driver dan juga unit, maka diharapkan selama perjalanan pun akan berjalan lancar. Betul, akan mulus gitu ya Pak, karena sudah hampir ya kayak gitu 80% ya? Betul. 80% dicek semua. Nah, setelah itu ada nanti tes zigzag, ini skill. Jadi kita akan pasang, mereka akan berzigzag maju, kemudian mundur. Ini benar-benar skill, maju mundur, dan ini betul-betul skill.
Dan kemudian ada lagi nanti parkir, karena kita tahu penting ya, parkir ini kan pasti mereka harus parkir. Apalagi Ya, truk tempat yang badannya kecil, gede, yes, ya betul. kan, lahannya juga harus gede. Harus siap gitu ya. Jadi kalau dari mereka dapat lahannya kecil, mereka harus tahu skillnya bagus nggak nih, bisa parkir dengan baik dan benar nggak, supaya juga tidak mengganggu orang lain ya, intinya seperti itu. Nah, setelah mereka melaksanakan, kita akan combine dari dua ini. Nah, kita dapatlah pemenang pertama, kedua, ketiga, dan kita akan umumkan di malam harinya. Oh, jadi kayak ada award-nya untuk para driver yang udah ikut kompetisi ini ya, di malam hari. Betul. Mereka akan mendapatkan hadiah uang dan pemiliknya itu akan mendapatkan plakat, misalnya seperti itu. Dan ya ini kita laksanakan 3 tahun tersebut. Seharusnya kita mau lebih, tapi ya apa boleh buat, di 2020 kita berhenti stop dulu nih. Nah, pandemi ya. Betul. Karena harus dilakukan, kalau itu namanya praktek berarti harus offline ya Pak ya, nggak mungkin online ya. Masa nyupir online Bapak ngeliat dari Zoom gitu ya, ini saya mundur nih. Susah itu makanya. Nah, kita nggak bisa. Ini kan karena dihentikan sementara nih ya Pak ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kelanjutannya si safety driving competition ini? Oke, untuk kelanjutannya ada ya. Jadi setelah 2 tahun kita work from home, misalnya begitu, ya kita kemudian, wah ini kayaknya nggak bisa, harus kita laksanakan juga yang namanya safety driving ini. Kita harus berkesinambungan, berlanjut ya, demi keamanan bersama gitu. Nah, di 2022, betul, bulan Februari ya, kita mulai mempergunakan fitur terbaru Hino. Kita combine nih ya, namanya telematics. Kita kerjasama dengan timnya telematics ya. Jadi kita mengadakan, kita tambahkan jadi Hino Telematics Safety Driving Competition. Oh, ditambahin telematiknya. Ditambahin telematics, karena pakai telematics, dan ini semua online. Jadi memang ya masih pandemi, tidak boleh bertemu, ya otomatis kita harus secara online. Gimana caranya? Ya fitur telematik ini yang akan membantu. Berarti data-data yang ada di fitur telematik ini akan dilombakan gitu ya? Betul. Nah, di 2022 itu kita laksanakan 2 kali, ya sempat kita 2 kali di bulan Februari waktu itu. Di bulan Februari itu kita mendapatkan kira-kira 209 peserta. Wah, lumayan juga ya Pak? Lumayan, ya. Jadi dari peserta yang kita cek itu 2000, dan memang ini masih dalam kondisi, artinya kategorinya kategori truk sedang, yaitu Ranger. Ya, kita masih awal pertama dari 209 peserta ini, kita dapat dari kira-kira 68 customer lah. Kira-kira seperti itu, 68 customer seluruh Indonesia. Berarti ini udah berjalan berapa kali? Tahun ini kita berjalan 2 kali. Oh, berarti ada batch 1 ada batch 1 dan batch 2. Betul. Batch 1 itu di Februari tadi. Itu tadi. Jadi dan ini dari peserta kita memang tidak banyak kelihatannya, tapi itu dari Aceh sampai ya Papua, ada semua. Kita ambil semua tuh ya. Nah, di sini kategorinya tuh ada untuk Ranger. Kita hanya untuk pakai Ranger dulu waktu itu. Ada 4 segmen yang kita pertandingkan. Jadi ada segmen 4x2, 6x2, 6x4, sama traktor head. Oke, berarti Ranger baru 4 segmen aja yang diperlombakan. Betul, diperlombakan. Apakah nantinya akan ada kemajuan nih, misalnya Dutro atau bus gitu Pak? Pasti. Nah, jadi kalau untuk yang di batch 1, kita pertandingkan itu juga sesuai dengan apa yang ada di telematics tersebut ya. Jadi ada 4 kategori yang kita pertandingkan atau yang kita nilai, yaitu overspeed ataupun ngebut, ya, berbelok tiba-tiba, kemudian berhenti mendadak, sama yang satunya lagi itu akselerasi mendadak. Akselerasi mendadak tuh gimana tuh? Jadi di awal, jadi misalnya kalau tiba-tiba ngebut gitu, gitu loh, misalnya gitu. Nah, ini semua fitur yang memang di datanya itu bisa di-provide oleh telematics kita. Oke, berarti misalnya nih si supir tiba-tiba ngegas, itu pasti nilainya turun dong. Yes, pasti. Nah, tiba-tiba belok mendadak. Iya, betul. Berarti benar-benar harus hati-hati banget ya dipakai telematik. Ya, telematik itu ya mereka akan mencatat apa yang menjadi kelakuan daripada driver, behavior dia dalam mengendara, yang biasanya ini suka ngebut nih misalnya gitu, driver ini. Driver ini tahu-tahu suka belok tiba-tiba misalnya seperti itu. Itu akan tercatat semua di fitur telematik kita. Gitu. Oke, itu yang pertama, batch pertama. Kita sudah dapatkan, ada 12 pemenang waktu itu. Kalau si drivernya yang akan dapat uang, kalau untuk yang ownernya kita kasih plakat biasanya. Terima kasih. Ya. Dan pemenangnya juga
range-nya banyak sekali. Dari mulai Aceh bisa menang, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Jadi hampir seluruh Indonesia. Berarti ini bukan per region ya? Maksudnya bukan per satu kota nih aku mau lombain atau telematik satu pulau misalnya gitu ya. Kalau ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Benar-benar kita lombain semuanya. Jadi pemenangnya random bisa dari mana aja gitu ya. Betul. Ya memang belum sebanyak yang kedua, tapi memang kita coba dulu nih hasilnya seperti apa. Nah, yang kedua, batch kedua, kita mulai di bulan Juli itu kita sudah mulai kumpulkan, dan kita mulai di Agustus. Jadi ada Agustus, September, Oktober, ketahuan nih. Jadi penilaiannya itu 3 bulan. Dan itu kita bisa kumpulkan 5.204 peserta. Dari berapa ratus tadi yang batch pertama? Yang pertama itu 200. 200 sekarang jadi 5.000. Yes, jadi 5.000. Banyak banget tuh, berapa kali lipat? Ya, karena memang kita sudah lihat yang pertama udah oke nih. Ya, animonya juga banyak. Dari customer juga minta, bikin lagi dong, misalnya seperti itu. Ini bagus nih buat kita, misalnya seperti itu. Buat si owner ya kan, untuk untuk tahu behavior-nya si betul, pengemudi, dan mereka baru tahu nih. Biasanya kan kalau orang, ya biasa lah ya, kita dikasih fitur gitu, ya biasa, mereka nggak mau terlalu ini ya. Tapi pada saat mereka sudah tahu nih, keuntungan daripada telematics itu seperti apa, ya artinya sekarang mulai nih, wah, boleh dong ikut lagi. Jadi antusiasnya, karena udah tahu keuntungannya pakai telematik itu. Betul. Nah, yang kedua itu kita dapat 5.204 peserta ya. Kemudian customer-nya juga 2.531 customer yang mengirimkan dia punya pengemudinya. Ya, kita kerjasama dengan dealer. Terus terang kita kerjasama dengan dealer. Kita minta mereka untuk memberikan referensi kepada kita, customer mereka siapa saja yang akan kita bisa undang. Gitu loh. Artinya kita juga memberikan dealer-dealer kita seperti turut serta dalam mensukseskan event ini. Betul. Gitu loh. Betul. Nah, apa tadi kan dibilangnya adalah si dealer-dealer ini membantu. Nah, kalau misalnya ada customer gue mau daftarin deh, gitu. Boleh nggak lewat dealer? Enggak, kita harus lewat dealer. Kita kerjasama dengan dealer, karena nanti dealer itu ada yang namanya field advisor. Mereka yang akan memanage ataupun menjadi hubungan atau bridge antara Hino dan customer. Nah, mereka yang akan kasih tahu info nih, misalnya dia pengguna Hino, ya ownernya misalnya gitu. Dia kirim satu orang misalnya gitu. Dia pengen tahu si A ini behaviornya apa sih? Nah, itu dealer yang akan informasikan. Ini loh, Bu Gia, driver Anda scorecard-nya begini, kelakuannya begini gitu. Ketahuan dari sana. Itu adalah kita memberdayakan dealer untuk ikut serta dalam event ini. Nah, di sini kita ada kelebihannya, yaitu kalau di awal tadi hanya truk sedang, di sini truknya itu ada truk sedang, ada truk kecil, Dutro kita, dan juga bus. Jadi sudah, kalau kemarin itu ada 4, ini sudah 7. Bertambah dong ya pastinya. Bertambah. Untuk jadi, kedepannya juga pasti akan bertambah lagi. Jadi artinya penilaian kita pun, kriteria yang dinilai, unit yang dinilai itu bertambah. Dari yang hanya truk sedang, 4 kategori, sekarang truk kecil, itu Dutro kita itu 2 kategori, dan juga bus. Berarti semua segmen ya? Semua segmen yang udah diperlombakan di Telematics Safety Driving Competition. Hino Telematics Safety Driving Competition. Pak, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita mau lihat video dulu ya Pak ya. Baik. Sobat Hino, mari saksikan video berikut ini. Sobat Hino, kembali lagi di segmen berikutnya. Tentunya kita masih dengan pembahasan yang seru, yaitu Safety Driving Competition, masih bersama Pak Victor. Nah, Pak Victor, benefitnya apa sih nih untuk konsumen nih ikut event ini? Pasti kan, gue lomba apaan sih nih? Benefitnya apa buat gue? Pasti kan kayak gitu. Ngabisin waktu ya. Iya, benar. Udah gitu kan pasti kan, apalagi kalau misalnya yang driver udah datang kan, jadinya kan dia nggak bisa narik. Nah, benefitnya apa nih, Pak? Ya, kalau dulu memang komplainnya adalah, wah 2 hari
nggak narik nih, misalnya begitu kan. Apalagi kalau mereka tempatnya jauh, paling nggak dia pergi pulang aja udah 4 hari misalnya gitu ya. Nah ini kan karena kalau telematics kita tidak ada hal itu dan ini langsung secara online, jadi on board yang di unitnya ya. Jadi kalau untuk sisi pengemudi dulu nih, sisi pengemudi, yang pasti sisi pengemudi ini akan mereka bisa melihat langsung ya. Dari scorecard tadi yang kita bicara, kalau telematics itu akan menghasilkan yang namanya scorecard, di mana di scorecard ini bisa terlihat behavior ataupun cara mengemudi si driver truk ini ya. Saya bawa truk, saya bisa tahu nih nanti, oh saya ini ternyata suka ngerem mendadak. Kadang-kadang kan diri kita sendiri aja nyupir, kadang suka nggak ngeh ya Pak, ternyata gue orangnya ternyata suka ngerem mendadak. Kalau nggak dikomplain kita nggak tahu. Betul, kadang-kadang. Terus kemudian, ternyata kenapa boros? Oh ternyata saya suka ngegas di awal, kekencengan misalnya begitu kan. Wah ini mesti tahu nih RPM-nya berapa dan sebagainya. Nah dari scorecard itu ketahuan, behavior saya sebagai pengemudi apa misalnya gitu. Itu udah pasti. Nah yang kemudian juga mereka kalau melihat secara scorecard, kalau hasilnya bagus, maka skornya juga pasti bagus. Betul ya. Kalau skornya jelek, artinya secara mengemudi saya jelek. Intinya seperti itu. Kemudian dia juga akan melihat bahwa, dengan cara saya mengemudi ini baik atau tidak, aman nggak untuk orang lain? Aman nggak untuk saya? Kalau saya suka overspeed, ngebut, otomatis itu membahayakan orang lain dan saya sendiri. Gitu ya. Belok tiba-tiba misalnya seperti itu. Jadi intinya adalah pengemudi ini akan tahu behavior dia dalam mengemudi. Dan pastinya tahu cara mengemudi yang baik itu seperti apa. Nanti ya pasti itu ada trainingnya dan sebagainya. Apa saya perlu training atau apa, kan semua juga seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya ya pasti dengan mengikuti event ini, kalau saya bagus, nilai saya bagus, saya menang, saya dapat uang. Gede loh. Pemenang pertama itu 25 juta loh. Dapatnya. 25 juta? 25 juta. Pemenang keduanya? Pemenang kedua itu 15, pemenang ketiga itu 10 juta. Oke, lumayan ya Pak ya? Lumayan, gede loh. Gede juga. Itu untuk yang batch 1. Yang batch kedua kita tambahkan lagi. Oh beda hadiahnya? Ya, hadiahnya secara uang sama. Tapi ada tambahannya? Ada tambahan lagi, yaitu kita berikan dia asuransi kecelakaan pribadi selama 1 tahun. Wah, ini udah drivernya dapat duit, pasti kan ownernya juga seneng karena dapat asuransi ini ya Pak ya? Ya, jadi driver secara kita mengemudi dengan baik, ya kita dapat asuransi, kita aman lah, intinya seperti itu. Ya. Amit-amit. Kita juga nggak ada yang mau ya terjadinya apa-apa di jalan. Cuman kan ada proteksi, jadinya pasti kan merasa lebih tenang ya Pak ya, kalaupun ada apa-apa. Ya. Nah itu dari pengemudi. Dari ownernya gimana nih Pak? Dari ownernya pasti, dia bisa mengevaluasi. Jadi scorecard ini kan seperti raport kalau anak. Kalau saya punya raport, ya kan anak saya bisa lihat, wah matematika kamu 5. Berarti harus les nih kamu nih. Gitu ya. Sama. Jadi ini scorecardnya nih, jadi sama. Ini si A sebagai driver, kamu suka ngerem mendadak. Ini ada apa nih? Pantesan kampas rem habis terus nih misalnya gitu. Betul. Ya kan? Ini pernah kamu suka tiba-tiba ngegas misalnya. Oh, otomatis kenapa kamu punya bensin tidak irit misalnya seperti itu. Nah, ini ketahuan. Kita sebagai owner kita bisa evaluasi driver kita. Apakah harus di training? Apakah bagaimana? Itu harusnya seperti itu. Jadi mereka pasti akan tahu. Toh mereka juga tidak pergi kemana-mana kan, jadinya menguntungkan si owner juga Pasti. Karena unit yang dipakai unit yang buat nganterin barang mereka. Dan dia harus tahu, sekarang untuk yang namanya pengemudi, itu perannya sangat vital bagi pengusaha. Betul banget Pak. Karena kita punya unit, kalau pengemudinya tidak bagus dan kalau nggak punya driver, nggak bisa nganterin apa-apa juga. Jadi driver ini salah satu kunci daripada kesuksesan bisnis Anda. Intinya seperti itu. Nah, kemudian juga mereka bisa mengurangi resiko bisnis sebenarnya. Kan dengan si driver ini aman dalam mengendara, otomatis juga si pengusaha juga tenang dong. Misalnya, siapa yang bawa si Victor nih? Nggak apa-apa, dia bawanya bagus kok, misalnya gitu. Gua aman, mau suruh ke Sumatera, mau suruh ke Jawa, misalnya seperti itu. Dia akan aman. Gitu loh. Secara resiko bisnis juga bisa dikurangin, intinya seperti itu. Dan kemudian ya mereka memang untuk pengusaha kita tidak memberikan dalam bentuk uang, tapi kita bentuk apresiasi dalam bentuk plakat. Gitu. Plakat dan asuransi. Asuransi itu untuk pengemudi. Asuransi si pengemudi. Untuk pengemudi, ya. Asuransi jiwa atau? Asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Iya kan si ownernya juga kalau pengemudinya kenapa usahanya juga bisa. Iya, makanya. Jadi memang ya itu safety-nya. Kita ambil safety-nya. Sekali lagi,
Hino safety driving. Jadi safety dalam driving maupun kita juga sekarang melihat wah safety untuk siapa aja nih. Untuk orang lain, untuk owner dan sebagainya. Keselamatan pokoknya nomor 1 ya Pak? Nomor 1. Nah harapannya apa sih Pak dari kompetisi ini? Harapannya sudah pasti kalau untuk pengusaha dia akan mengurangi risiko kecelakaan. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau drivernya ini mengemudi dengan baik, mengemudi dengan aman, maka si owner juga nggak was-was. Dia pasti akan bilang, oh Victor ke sana, balik lagi pasti oke kok. Karena dia mengemudi dengan baik. Jadi resiko dia pasti dia merasa lebih aman. Jadi seperti itu. Kemudian juga karena ini bagian dari total support, maka pengusaha ini atau pemilik mobil akan merasakan total support yang sebenarnya dari Hino. Dukungan langsung dari Hino. Bahwa kita memberikan, bukan hanya kita menjual, Hino itu menjual unitnya saja, kemudian menjual spare part-nya saja, tapi kita juga care terhadap usahanya dia. Ya, dan kita lihat bahwa pengemudi adalah nomor 1 sekarang. Oke, kita coba buat mereka untuk bisa lebih nyaman, lebih total support lah intinya seperti itu. Jadi tidak hanya selalu ke unit, iya, dan juga unit gitu kan. Tapi juga kan pasti taking care juga ke mereka. Kita care ke yang lain lah intinya seperti itu. Nah ini dari sisi pengemudi. Kalau dari driver, ya pasti tadi dia bisa mempunyai skill yang mumpuni, behave-nya juga baik, ya untuk dirinya sendiri, untuk ownernya, untuk masyarakat. Kalau behave-nya mereka udah baik, pasti mereka pindah kerja dimanapun juga akan lebih mudah ya Pak ya? Pasti. Dan ini juga nilai plus lah ya untuk owner ya. Selain kalau mereka membeli produk Hino, tidak saja produk itu secara spesifikasi bagus dan handal misalnya gitu, tapi juga mereka bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain dari total support kita ini, ya kan? Itu kan nilai lebih lah ya intinya seperti itu kan, fitur-fitur telematik dan sebagainya gitu loh. Nah, kemudian kita juga jangan lupa dengan pemerintah. Karena pemerintah saat ini lagi gencar-gencarnya, betul, dengan keamanan, safety dalam berkendara di jalan raya. Nah, kita mendukung ini. Karena kan dari kemarin tuh banyak banget ya Pak yang kecelakaan truk dan segala macam. Betul. Nah dengan adanya training kan kompetisi ini, betul, pasti akan merendahkan lah ya. Ya kita mencoba untuk berpartisipasi, ikut serta dalam menggalakkan safety driving lah ya bagi semua. Ya kita pengusaha truk otomatis kita akan bergulat ke truknya. Betul. Ya jadi otomatis kita meminta supaya kalau bisa nih pengemudi truk Hino itu di jalanan nggak terkenal ugal-ugalan, gitu loh, safety untuk semuanya. Karena kan kalau misalnya mereka kenapa-kenapa, bukan drivernya nih, pasti Hinonya nih, palanya hijau nih, padahal sebenarnya belum tentu salah si unitnya tersebut. Betul. Ya Pak, bisa aja behave dari si drivernya ini, gitu ya Pak. Man's behind the wheel. Truk. Katanya seperti itu. Nah, ini kan batch 1, batch 2 udah selesai nih ya Pak ya? Yes. Nah, kira-kira ada kelanjutannya kah di tahun 2023? Ada. Wih, ada Sobat Hino, ada kelanjutannya loh. Jadi ada. Kalau 2020 sampai 2021 ya. 2022 ya, kita mulai tadi ini offline. 2017, 2019 kita offline, 2022 kita online ya, intinya karena seperti itu. Ya, karena pandemi. Nah, di tahun depan kita akan coba untuk menggabungkan. Karena kita lihat juga pandemi kan sudah mulai mereda, aktivitas di mana-mana sudah mulai berlangsung secara face to face sudah boleh ya, walaupun masih dalam maksudnya pakai masker dan sebagainya. Tapi kita mau coba nih di tahun depan kalau bisa kita combine. Oh, ada safety driving dan telematiknya. Yes. Jadi karena kadang-kadang orang mungkin nggak afdol ya, maksudnya cuma lihat dari scorecard doang gitu kan. Bener, Pak. Terus ini angka itu gimana gitu kan, mesti jelasin. Ketemu face to face sama drivernya juga. Iya, kan udah bilang, coba deh kita misalnya gitu kan, mereka banyak ngomong seperti itu. Kita dapat masukan dari dealer-dealer kan misalnya gitu. Ayo dong diperlombain gitu. Nah, mungkin kita akan coba dengan hybrid, kita sebut hybrid ataupun kombinasi dan sebagainya. Jadi gimana tuh Pak? Jadi gini,
Biasanya kita akan coba gabungkan, jadi pemenang-pemenang yang kemarin di offline, secara online ya. Kita bicara online dulu ya, secara online. Kan kita ada batch 1, batch 2 nih, Betul. tahun 2022. Jadi pemenang batch 1, pemenang batch 2 kita akan kumpulkan. Kemudian kita akan meminjam salah satu fasilitas Hino juga, yaitu Hino Total Support Customer Center. HTSCC Purwakarta. Hino satu-satunya ya Pak yang betul. punya sirkuit ya. Nah, kita manfaatkan itu. Jadi selain dari online, apakah benar nih misalnya Victor nih juara 1 kemarin, nilainya bagus. Nah, kita pengen tahu juga nih prakteknya gimana nih, prakteknya benar nggak? Iya, intinya gitu ya, bener nggak nih? Gitu kan kita nggak bisa ngomong kan. Terus kemudian juga dengan pengetahuan mereka mengenai apa ya, yaitu tadi kayak yang di 2017 ya, daily inspection-nya gimana, kemudian pengetahuan mereka mengenai apa rambu-rambu lalu lintas, kemudian rambu-rambu lalu lintas seperti apa, misalnya gitu. Tahu nggak sih ini tandanya apa gitu? Ini kompetisi di antara para pemenang safety driving telematik gitu ya? Kita akan coba seperti itu ya, karena memang untuk sementara tidak bisa kayak dulu. Kita jalan ke beberapa daerah, kemudian melakukan hal yang sama misalnya gitu ya. Tapi kita coba combine antara pemenang yang online ini kita offline kan. Apakah benar hasil dari scorecard, hasil dari telematics device ini akan sama dengan pada saat dia offline. Karena kadang-kadang ya itu tadi ada demam panggungnya. Betul. Kalau face to face itu akan lebih tegang sih Pak. Gitu, betul. Pada saat mereka ternyata pengetahuan dia mengenai ini tidak terlalu bagus misalnya begitu. Nah, itu kita akan coba. Dan kalau memang ada sesi pelatihan mungkin ada juga nanti di sana. Ada kita coba ya. Tetap ya Pak. Tapi yang pasti kita akan kerjasama dengan HTSCC tadi. Sirkuit andalan Hino. Yes, betul. Oke, terima kasih Pak Victor nih untuk informasi tentang safety driving dan telematic safety driving competition. Pasti Sobat Hino juga senang banget nih. Ada info terbaru. Akan ada si hybrid competition ini ya, antara si telematik yang kemarin udah dilombakan sama si safety driving yang ada zigzagnya lah, ada apanya, pasti senang banget nih kan, para drivernya juga. Betul, jadi ya menurut saya cuma pesan siap-siap deh untuk yang kemarin menang. Yang kemarin menang siap-siap, owner mohon izin, karena memang waktunya pasti akan cukup lebih panjang ya, karena mereka diundang ke Jakarta, kemudian kita harus bawa ke Purwakarta misalnya seperti itu ya untuk di acara kita ini. Ya mohon izin diperbolehkan untuk kalau kita jadi melaksanakan event ini untuk jadi dong. Harus jadi. Sobat Hino pasti pengen banget nih tahu kelanjutannya nih tentang yang 2023 nanti. Pasti akan ada infonya nih dari tim Pak Victor ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Victor untuk informasi yang informatifnya ini. Dan Sobat Hino, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Halo Hino On Air. Tentunya sampai jumpa di lain waktu di podcast Halo Hino On Air tentunya. Sampai jumpa.